وإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم إنه يا رب سرفا وكرما ورحمة وتعليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد الايام وحد الفقراء وحد المساكين اللبتان في هذا كان ركعتين لكم واذا سات فلا المنبر ولا يتكلم أحدكم ومن تكلم فقد لغى فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قوم الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروا وعافهم رب اغفر لنا من قبل عينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Tak henti-hentinya khatib menyampaikan wasiat taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat hadis yang dinukilkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya yang sangat relevan dengan kejadian yang terjadi saat ini terkait saudara-saudara kita yang saat ini
mengalami satu masa yang sangat sulit jika dilihat dari kacamata dunia. Tapi satu keadaan yang sangat menguntungkan jika dilihat dari kacamata akhirat. Karena mereka setiap hari mendapatkan satu gelar kehormatan yang disebut dengan wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Hadis ini adalah hadis yang dijelaskan oleh para ulama yang pakar di bidang hadis, di antaranya di dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, di mana Nabi SAW 1000 tahun lebih yang lalu menyatakan yushik al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nabi mengatakan akan dekat masa, yushik bermakna yadrub, akan dekat satu masa, al-umam bentuk jamak dari umat, bangsa-bangsa. Akan dekat tiba waktu bangsa-bangsa. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi menyampaikan kelak nanti Imam Mahdi menghadapi musuhnya arba'una royah, yang musuhnya itu membawa 40 bendera. Bendera di zaman kita adalah satu simbol suatu bangsa. Nabi katakan mereka semua bukan satu bangsa, tapi banyak sekutu-sekutu yang nanti akan menginvasi. Saya menggunakan istilah invasi biar lebih mudah dipahami di zaman kita. Melakukan penyerangan, tada'ah. Kalau diartikan secara teks, maknanya agak sulit dipahami. Tapi kita mengambil satu istilah yang ada di zaman kita, invasi atau penyerangan. Nabi katakan, akan tiba satu masa bangsa-bangsa ini yang bersekutu ini, Israel dan sekutunya, itu akan menginvasi, akan menyerang kalian. Sebagaimana orang-orang yang lapar, mereka berebutan untuk mengambil makanan di tempat makanan. Itu yang terjadi saat ini. Kita lihat bagaimana negara-negara superpower yang memiliki kekuatan di zaman kita, dari sisi militernya, dari sisi ekonominya, mereka sekarang menyatukan kekuatan Amerika, Inggris dan sekutunya hanya menghadapi negara yang disebut dengan Palestina, yang secara militer, secara ekonomi jauh di bawah mereka. Tapi mereka punya kekuatan lain, bukan kekuatan bergantung kepada kekuatan militer ataupun ekonomi. Tapi saudara-saudara kita di sana, mereka punya kekuatan iman yang buat mereka menjadi kuat dan bertahan 70 tahun lebih. Ini hadis bukan cocok logi. Ini hadis sudah diterangkan ratusan tahun yang lalu oleh para ulama hadis. Hadisnya sudah 1000 tahun lebih. Jadi Nabi katakan sekelompok bangsa sekutu itu akan menginvasi kalian. Kalian di sini yang cocok di zaman kita saat ini, saudara-saudara kita di Palestina dibantai hingga 10.000 lebih. Saat ini jumlah korban berjatuhan. Hakikatnya mereka yang merdeka karena mereka berani menghadapi Israel dan sekutunya. Negara-negara Islam yang diam hakikatnya dijajah ekonominya, takut miskin, takut susah. Dijajah ideologinya, dijajah semua pemikiran-pemikiran yang sumbernya dari mereka. Di saat yang sama saudara-saudara terbunuh secara zalim. Di Jakarta diadakan konser musik dari satu grup band yang membawa kampanye LGBT. Jadi yang merdeka siapa sebenarnya? Yang merdeka kita ataukah Palestina?
Dan Nabi katakan, ketika Nabi jelaskan hal ini di hadapan para sahabat, ada sahabat yang merespon, faqala qail, wa min qillatin yawma idzin nahnu, apakah kami umat Islam di zaman itu jumlahnya sedikit ya Rasul, sehingga musuh dengan mudahnya menghancurkan kita? Apa kata Nabi? Galabal kathirun yawma idzin. Tidak, bal antum yawma idzin kathir. Kalian di masa itu jumlah kalian sangat banyak, kata Rasul. Terbukti sensus menyatakan saat ini jumlah umat Islam di seluruh dunia 2 miliar lebih. Menjadi agama terbesar nomor 2. Nomor satunya Nasrani. Tapi tidak jauh berbeda jumlahnya dengan kaum muslimin yang akan setiap tahun bertambah. Apalagi dengan peristiwa saat ini, banyak yang akhirnya memeluk agama Islam, mencari tahu tentang Islam, akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. 2 miliar lebih hanya menghadapi negara yang kecil itu, Israel, tidak bisa berbuat apa-apa. Para pemimpin bangsanya hanya sekedar pidato, kecaman, tanpa ada reaksi yang nyata. Apa yang terjadi? Nabi sudah kabarkan hal itu. Kata Nabi, jumlah kalian banyak, 2 miliar lebih di zaman kita, umat Islam. Sahabat bingung, kalau jumlahnya banyak, kenapa tidak bisa melawan musuh-musuh Allah tersebut? Nabi mengatakan, saking banyaknya jumlah kalian, walakinakum gutha ka gutha'is sayl, bagaikan buih dari air yang banjir. Sayl maknanya banjir. Sayl, al-ilmu harbun lil fata'i ali kasayli harbun lil makani ali. Dalam syair dikatakan ilmu menjadi musuh orang yang sombong sebagaimana banjir, sayl, menggunakan kata sayl, banjir menjadi musuh bagi dataran yang tinggi. Jadi jumlahnya begitu banyak hingga Nabi umpamakan sebanyak buih di lautan dalam satu penafsiran, tapi tidak memiliki kekuatan. Jumlah saja banyak, beda dengan sahabat-sahabat terdahulu. Mungkin kita kalau umat Islam model kita nih, saat ini, kalau hidup di zaman Nabi, agama Islam gak akan sampai kepada kita di zaman ini. Karena melakukan satu bentuk jihad masih banyak yang mikir, masih banyak protes. Hanya sekedar boikot saja masih banyak yang protes. Kenapa nanti saudara-saudara kita tidak bisa makan, mereka kerja? Itulah penyakit, kata Nabi Muhammad SAW. Cinta dunia, takut mati, kata Rasul. Yang halal banyak, yang berkah banyak. Kaidah fikih mengatakan kita ikut andil di dalam membuat senjata, membuat pedang. Kemudian ada perampok yang kita tahu dia perampok, membeli produk pedang atau senjata kepada kita. Para fuqaha sepakat hukumnya haram menjual kepada perampok tersebut senjata, karena dia akan tahu senjata ini akan digunakan untuk kejahatan. Begitu juga kerja di tempat-tempat mereka yang saat ini kita tahu bahwa disokong dana-dana tersebut oleh Amerika, Inggris dan sekutunya kepada Israel untuk memusnahkan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Sama kaidahnya itu. Dan itu penyakit bangsa Arab saat ini juga diam. Karena penyakit ini Nabi sudah katakan. Nabi mengatakan jumlah kalian banyak pada waktu itu, akan tetapi la yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Yang pertama, Allah cabut rasa takut dalam hati musuh kalian kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Beda dengan zamannya Nabi Muhammad, iman mereka kuat, tidak takut mati, tidak takut miskin. Mereka yakin jika jihad adalah pengorbanan, jihad adalah perjuangan, tentu dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak jumlah umat Islam yang sedikit di zaman itu mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dan mungkin senjatanya jauh lebih canggih.
tapi mereka menang karena kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang zaman ini. Imannya sudah kurang. Hidup hedonisme. Tujuan hidup mencari kesenangan. Sehingga apa? Dimanjakan dengan dunia ini, dia lupakan perjuangan. Jihad fisabilillah adalah perjuangan pengorbanan. Allah Ta'ala sebutkan itu perdagangan yang tidak ada ruginya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mau aku tunjukkan pada kalian satu perdagangan yang tidak pernah rugi, kata Allah Ta'ala, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul, dan kalian berjuang dengan harta kalian dan nyawa-nyawa kalian untuk Allah, dan itu adalah sesuatu yang paling baik jika kalian mengetahui. Yang masih tidak mau berjuang, dia belum mengetahui bahwa sesungguhnya ini akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Apalagi hanya masalah uang dan masalah perut. Jangan membatasi rezekinya Allah. Tidak mungkin orang berjuang di jalan Allah kemudian Allah tidak berikan ganti yang lebih baik. Hasya wa kalla. Itu hal yang mustahil. Maka sekarang kita lihat Israel membabi buta membombardir Palestina, tidak ada rasa takut dengan negara-negara Islam yang ada di sekitarnya, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kenapa demikian? Allah sudah mencabut rasa takut musuh kepada umat Islam, karena kebesaran umat Islam sudah berkurang, sebab umatnya banyak tenggelam di dalam hidup-hidup yang disebut sebagai hedonis. Tujuan hidup hanya mencari kesenangan di dunia semata, dan dia melupakan akhirat. Yang kedua, kata Rasul, Allah Ta'ala menanamkan dalam hati mereka al-wahna. Inilah yang menjadi penyebab saat ini umat Islam tidak mampu menghadapi negara kecil yang bernama Israel. 2 miliar lebih tidak mampu. Berjuang sendiri, hanya beberapa negara saja yang membantu, itu pun juga dibatasi bantuan. Kata Nabi, ini sebab karena penyakit yang namanya al-wahn. Apa itu al-wahn? Kata para sahabat, Nabi mengatakan penyakit al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Cinta dunia dan takut mati. Ulama mengatakan orang ketika cinta dunia pasti takut mati. Nah, orang ketika cinta akhirat pasti dia berani mati. Tentu matinya di tempat yang mulia. Jihad tidak sembarangan jihad, ada syurut, ada syarat. Karena dia adalah ibadah, maka memiliki ilmu dan syarat yang harus dipahami. Maka ini saat ini sudah kita lihat terjadi di hadapan mata kita. Sampai saat ini sudah berapa hari berlalu, tetap belum ada satu tindakan nyata dari negara-negara Islam. Yang ada hanya kecaman dan sifatnya diplomatis. Sedangkan Israel tidak menggunakan pendekatan tersebut. Berapa banyak saat ini yang sudah meninggal dunia. Makanya dikatakan kita minimal bantu dengan doa atau dengan harta kita. Yang ketiga, kurangi rasa bahagia melakukan pesta-pesta, foya-foya di saat saudara-saudara kita terbunuh. Tidak sedikit jumlahnya. Itu yang di media 10.000, mungkin lebih dari itu, kita tidak tahu. Jadi ini nanti ditanya oleh Allah Ta'ala setiap daripada kita. Disinilah yang membedakan mana seorang mukmin sejati, mana yang mengaku sebagai mukmin. Agama Islam bukan hanya mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji, tapi juga mengajarkan kepada kita rasa empati kepada seluruh manusia. Siapapun dia, tidak kenal agama, jika benar-benar tertindas di hadapan mata kita, itu diwajibkan kita untuk membela dan menolong orang tersebut. Lantas bagaimana yang saat ini tertindas adalah saudara kita, satu akidah, satu kiblat, satu Tuhan, satu Nabi. Ditanya oleh Allah Ta'ala, yus'al an umrihi fi ma'afna wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa wa an ilmihi fi ma fa'al wa an jasadihi fi ma ablah.
Ditanya seluruhnya oleh Allah Ta'ala bagaimana kepekaan kita kepada saudara kita yang sudah Nabi katakan dalam hadis, kita bagaikan satu tubuh, gak bisa dipisah. Muslim yang di timur mau yang di barat semuanya adalah muslim, tidak dibeda-bedakan, dan semuanya akan ditanya oleh Allah. Bahkan di dalam kuburan kita ditanya, man ikhwanukum, siapa saudara-saudara kalian? Lantas apa yang kita jawab? Saudara kita adalah muslimin wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan. Itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling minimal kita tidak mampu untuk melakukan perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Paling minimal tadi doa, dan ada rasa sedih di dalam hati kita kepada saudara kita, dan juga ada bentuk sikap yang sudah difatwakan oleh MUI yang disebut dengan boykot. Itu juga bentuk jihad paling ringan. Yang kita korbankan bukan nyawa. Padahal dikatakan para ulama, ketika seorang mukmin mampu, dia wajib untuk membela saudaranya yang tertindas. Apalagi di wilayah yang dekat dengan Palestina, mereka jauh lebih wajib, karena dikiaskan dengan suara azan. Jika mendengar suara bom terdengar oleh mereka, kaum laki-laki yang mendengar suara itu, di dalam kitab-kitab fikih kontemporer, wajib mendatangi tempat tersebut untuk membantu saudara-saudaranya yang muslim. Wajib. Dengan apa mereka berkorban? Dengan nyawa mereka. Tapi kita jauh jaraknya. Maka yang kita hanya bisa lakukan jihad yang paling ringan semampu kita. Yang sudah membeli produk-produk yang dibuat oleh Zionis dan sekutunya, sudah terlanjur, tidak apa-apa, sudah terlanjur beli. Tapi ke depan pilihlah produk-produk yang tidak mendukung mereka, atau produk yang memang tidak ada, hanya ada produk mereka. Itu darurat, bisa kita beli sehajatnya kita. Tapi kalau bangsa kita Indonesia mampu menciptakan produk-produk beraneka macam, cuma kemauannya saja yang tidak ada, dan pemerintah juga kurang cepat di dalam memperbaiki sistem ini, di mana disediakan lapangan kerja bisa membantu dan membangkitkan ekonomi nasional, bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau, di daerah-daerah. Mereka juga akan terbantukan dengan sistem ekonomi mandiri, dan itu bisa dengan langkah yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, sama-sama melakukan satu perjuangan yang sama untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi, sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa haqqal jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala zalla li-nabiyhi qadiman. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malai ala yawmiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal ardu wa 'ala wa akmal warisin
وصل وسلم على الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى التي نزل قدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم احمي المسلمين في القدس وغزة في كل فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الظالمين وصهاينة الخاسمين اللهم احصيهم قد عددا واقتلهم بددا ولا تقدر منهم احدا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فك كيد اسراهم وفرج عنهم كربهم اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم اللهم اعنهم على بلائهم وحول عليهم اللهم ادفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له فاسألوا الفضل وأطيعوا الله يعظكم وأقيموا الصلاة